Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali sahabat-sahabat. Bertemu kembali pada kesempatan kali ini. Oke, dalam video ini kita akan belajar tentang materi sholat berjamaah dan sholat munfarid. Sebelum kita belajar lebih lanjut, alangkah baiknya seperti biasa kita membaca basmalah bersama-sama. Semoga video kali ini, pembelajaran kali ini bermanfaat dan membawakan berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja teman-teman ke materi, yaitu sholat berjamaah dan sholat munfarid. Teman-teman ketahuilah, pergi ke masjid dan sholat berjamaah itu sangat-sangat dianjurkan bagi kita selaku umat Islam, ya, orang-orang muslim dan orang-orang beriman, terutama untuk laki-laki. Yang akan kita bahas nanti ada hukum, ya, hukum sholat berjamaah itu seperti apa, kemudian ketentuan dari imam, makmum, ada ketentuan shaf dan pembahasan yang lain. Oke, selanjutnya, sukseskan gerakan umat muslim berjamaah, karena di Indonesia utamanya, ya, berjamaah itu terasa berat jika tidak dilatih, ya, jika tidak dilatih dan jika tidak dibiasakan. Maka dari itu kita sukseskan gerakan sholat berjamaah. Dengan bagaimana? Dengan kita belajar, ya, belajar melawan hawa nafsu, melawan kemalasan untuk selalu istiqomah berangkat ke masjid. Teman-teman, di sini ada gambar, ya. Ini adalah contoh praktik dari sholat berjamaah. Ada imam dan ada makmum. Kemudian sekarang kita masuk ke materi pengertian, yaitu tentang sholat berjamaah. Sholat berjamaah ialah sholat yang dilakukan bersama-sama sekurang-kurangnya 2 orang, yaitu terdiri dari imam dan makmum. Jadi sholat berjamaah itu terdiri paling sedikit adalah 2 orang, yaitu imam dan makmum. Itu sudah bisa dikatakan sebagai sholat berjamaah. Kemudian hukumnya adalah sunnah muakkad, sunnah tetapi sangat dianjurkan. Kebaikan sholat berjamaah itu melebihi sholat sendirian, yaitu lebih tinggi derajatnya 27 derajat. Ini adalah hadis Bukhari Muslim. Jadi sholat sendiri 1, ya, banding 27. Jadi sholat berjamaah itu pahalanya 27 derajat. Oke, selanjutnya teman-teman, kita masuk ke hukum sholat berjamaah. Ada beberapa ikhtilaf ulama. Ikhtilaf itu adalah sebuah perbedaan kaitannya dengan hukum sholat berjamaah. Kita lihat, jumhur ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah hukumnya adalah sunnah muakkad. Kemudian ada yang mengatakan fardu kifayah, fardu ain, dan syarat sah sholat. Jadi ini adalah ikhtilaf atau perbedaan ulama. Kita lanjutkan, ya. Sekarang kita bahas syarat imam atau syarat menjadi seorang imam. Yang pertama adalah orang yang paling fasih. Fasih dalam hal ini adalah ketika membaca ayat-ayat Al-Quran. Ketika di sebuah kelompok, ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah, maka pilihlah imam seorang yang di situ bacaan Al-Qurannya paling fasih. Kemudian yang paling faham fikih, ya, hukum-hukum fikih. Kemudian paling mengerti ilmu sholat. Selanjutnya bukan wanita, kecuali wanita. Artinya apa? Wanita tidak boleh menjadi imam
selagi masih ada laki-laki atau pria. Kalau di situ dalam kelompok itu ketika ingin melaksanakan sholat berjamaah semuanya terdiri dari seorang wanita, maka boleh wanita menjadi seorang imam. Kemudian selanjutnya adalah sah sholatnya ya. Kemudian diridhoi makmumnya, artinya apa? Seorang imam bukan orang yang dibenci oleh makmumnya. Kemudian imam rawatib dan banyak hafalannya, intinya adalah ilmunya lebih ya dibanding orang-orang yang lain. Oke teman-teman, selanjutnya syarat makmum. Tadi sudah syarat menjadi imam, sekarang syarat makmum. Kita lihat yang pertama adalah niat menjadi makmum ya. Makmum berarti niatnya harus menjadi makmum, bukan menjadi imam. Kalau imam niatnya menjadi imam, kalau makmum maka niatnya juga menjadi makmum. Kemudian tidak melewati posisi imam. Artinya apa? Ada jarak ya, beberapa jarak antara imam dan makmum. Tidak boleh imam, tidak boleh makmum posisinya di depan imam, itu kan salah ya. Kemudian tahu gerakan imam ya, melihat, mengerti. Tidak terpisah dengan imam ya, terlalu jauh ya atau tertutup, itu tidak. Kemudian tidak tertinggal dua gerakan rukun ya, tidak tertinggal. Selanjutnya tidak mendahului imam ya, jadi jangan sampai mendahului imam. Kemudian selanjutnya ikut semua gerakan imam. Makmum harus mengikuti semua gerakan imam, tidak boleh menciptakan gerakan sendiri. Yang terakhir adalah mengakui sahnya sholat imam. Ini adalah syarat menjadi seorang makmum. Oke, selanjutnya materi yang selanjutnya tentang pembagian makmum. Perlu teman-teman ketahui bahwa ada beberapa macam makmum ya. Jadi makmum dibagi menjadi beberapa jenis atau beberapa macam. Kita lihat yang pertama adalah muwafiq. Makmum muwafiq adalah makmum yang terlambat datang mengikuti imam tetapi sempat membaca Al-Fatihah sebelum imam ruku. Telat tetapi masih punya waktu untuk membaca Al-Fatihah. Jadi telatnya tidak begitu parah. Itu namanya makmum muwafiq. Yang kedua makmum masbuk, yaitu makmum yang terlambat datang sementara imam sudah melakukan rukun sholat. Ini yang sering terjadi ya. Kebanyakan adalah makmum masbuk. Jadi keterlambatannya melebihi rukun. Kemudian ya, makmum. Kita lihat antara makmum masbuk dan makmum muwafiq. Kita lihat perbedaannya secara jelas. Masbuk tidak rukuk bersama imam. Kalau muwafiq rukuk bersama imam. Artinya apa? Kita lihat. Makmum masbuk itu adalah makmum yang terlambatnya tidak menjumpai bacaan suratul Fatihah beserta ayat. Jadi makmum masbuk itu telatnya ya setelah rukuk. Jadi imam bangkit atau lebih, makmum baru sampai. Kalau muwafiq itu masih mendapati rukuk bersama imam itu ya. Kemudian masbuk tertinggal rakaat ya. Ini adalah terlambat melebihi rukuk. Jadi tertinggal 1 rakaat atau 2 rakaat, itu namanya masbuk. Kalau muwafiq itu adalah mendapat rakaat. Jadi telatnya hanya sedikit. Itu adalah makmum muwafiq. Oke. Itu adalah bahasan sedikit tentang mengenai makmum imam ya dan ketentuan-ketentuannya. Sekarang kita masuk ke keutamaan sholat berjamaah. Dari Ibnu Umar radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sholat jamaah melebihi sholat sendirian dengan pahala 27 derajat. Muttafaqun alaih. Itu adalah sebuah hadis tentang sholat berjamaah.
Jadi pahalanya 27 derajat lebih banyak dibandingkan dengan sholat munfarid atau sholat sendirian. Mari sholat berjamaah ya. Mari teman-teman yang masih malas sholat mungkin karena sendiri, maka bangkitlah kita sholat berjamaah bersama-sama ya. Selanjutnya, sholat wajib berjamaah bonus pahala 27 kali lipat. Mau? Ini adalah sedikit-sedikit slogan atau ajakan ya untuk kaitannya dengan sholat berjamaah. Filosofi berjamaah artinya apa? Ketika sesuatu itu dilaksanakan dengan berjamaah bersama-sama, maka akan terasa ringan. Ketika kita malas sholat, coba ya, mencoba berjamaah. Di situ akan terasa ringan, terasa semangat ya, terasa merasa dan terasa bersama, kebersamaannya ada. Artinya itu akan menghapus malas-malas kita. Kita bertemu dengan orang banyak, seperti itu. Kemudian kita lanjutkan materi selanjutnya, yaitu ketentuan berjamaah. 1. Imam tidak harus niat. Artinya apa? Niat yang sebenarnya adalah di dalam hati ya. Itu ada beberapa pendapat bahwa jika niat tidak dilakukan, artinya niat di dalam hati, maka sholatnya tidak sah meskipun niat secara lisan, karena niat itu ada di dalam hati ya. Seperti itu. Jamaah boleh beda jenis sholat. Jamaah boleh beda jenis sholat, artinya menjadi satu ya, menjadi satu. Kemudian gerakan sholat harus sama, jelas, karena sholat itu sama ya, tidak ada perbedaan, semua gerakan sama, dimanapun berada sholat itu sama, karena fikihnya juga sama. Mohon maaf, yang kedua itu jamaah tidak boleh beda jenis sholat, karena kurang terketik ya. Kemudian jumlah rakaat tidak kurang dari imam, artinya sama juga. Selanjutnya sholat imam sah ya. Kemudian yang terakhir imam wanita, makmum wanita. Sholat imam sah ini artinya teman-teman, seorang imam ya, itu harus lebih hati-hati menjaga dengan sungguh-sungguh tentang kesucian anggota badan, pakaian ya, harus dijaga, harus dilihat dengan hati-hati. Karena imam sangat-sangat bertanggung jawab di sini. Itu maka di sini ada sholat imam sah. Imam wanita hanya untuk makmum wanita. Ini jelas sekali. Kemudian kita lihat bersama-sama posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah. Ya. Ini ada hadis-hadisnya Rasulullah. 1, 2 orang laki-laki. Mungkin teman-teman melihatnya terlalu kecil ya. Ini saya bacakan langsung pada terjemahnya. Aku sholat bersama Nabi di suatu malam. Aku berdiri di samping kirinya, lalu Nabi memegang bagian belakang kepalaku dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Ini hadis Bukhari, berarti hadisnya sahih. Jadi pernah suatu riwayat sahabat sholat bersama Rasulullah. Ketika itu awalnya berada di sebelah kiri, kemudian Rasulullah memegang belakang kepala, kemudian mengarahkan ke sebelah kanannya Rasulullah. Itu kalau hanya 2 orang. Biasanya dilakukan makmum itu sebelah kanan imam, agak ke belakang sedikit ya. Yang kedua, 3 orang laki-laki atau lebih. Nabi SAW berdiri sholat maghrib. Lalu aku datang dan berdiri di samping kirinya, maka beliau menarik diriku dan dijadikan di samping kanannya. Tiba-tiba sahabatku datang juga untuk sholat, lalu kami berbaris di belakang beliau dan sholat bersama Rasulullah. Hadis riwayat Ahmad.
Ini juga sama, di sebelah kanan dan agak ke belakang ya. Kemudian yang ketiga, satu laki-laki dan satu wanita. Hadis Rasulullah dari Imam Anas bahwa beliau sholat di belakang Rasulullah bersama seorang yatim, sedangkan Ummu Sulaim ya, berada di belakang mereka. Jadi ada satu imam, satu laki-laki ya, satu laki-laki makmum dan satu lagi makmum perempuan. Berarti yang paling depan adalah imam, kemudian makmum laki-laki dan makmum perempuan. 4. 2 laki-laki dan 1 wanita atau lebih. Perpaduan antara hadis Ibnu Abbas. Faja'alani ayyamini wa Ummu Sulaim khalfahum, dan menempatkan aku di sebelah kanan sedangkan Ummu Sulaim ya berada di belakang mereka. Ini sama. Selanjutnya 2 orang wanita jika ini jamaahnya, dan menempatkan aku di sebelah kanannya. Ini ya sama-sama wanita. Kemudian yang keenam, mohon maaf, 3 orang wanita atau lebih. Bahwa Aisyah sholat menjadi imam bagi kaum wanita dan beliau berdiri di tengah shaf. Ini. Jadi kalau wanita itu imamnya ya di tengah agak ke depan, yang keduanya di belakang itu. Yang ketujuh, beberapa laki-laki dan wanita. Sebaik-baik shaf, mohon maaf, laki-laki adalah yang paling pertama dan seburuk-buruknya adalah yang terakhir. Dan sebaik-baik wanita adalah yang paling terakhir dan seburuk-buruknya adalah yang paling pertama. Artinya apa? Jika jamaah terdiri dari laki-laki dan perempuan, maka jelas yang depan adalah imam, kemudian makmumnya laki-laki, dan belakangnya lagi adalah makmum perempuan. Oke, selanjutnya yang terakhir nomor 8 adalah bila ada anak-anak. Nah ini posisinya melihat hadis Rasulullah, paling depan adalah imam, kemudian belakang imam jamaah laki-laki, kemudian anak-anak, baru belakangnya jamaah perempuan. Bahwa Nabi Muhammad SAW menjadikan shaf laki-laki di depan anak-anak di belakang mereka, sedangkan kaum wanita di belakang anak-anak. Ini ya, ini adalah 8 dari posisi imam dan makmum dalam sholat berjamaah sesuai dengan hadis Rasulullah. Ya, ini ada A, B, C, D, E. Teman-teman bisa melihat ya. 2 orang maka seperti itu, 3 orang dan selebihnya teman-teman bisa melihat ya, seperti itu. Kemudian urutan shaf imam ya, posisi makmum dewasa laki-laki, kemudian posisi makmum anak laki-laki, belakangnya adalah posisi makmum anak-anak wanita, kemudian terakhir posisi makmum dewasa wanita. Artinya apa? Anak-anak ditaruh di tengah, baik itu laki-laki maupun perempuan, akan tetapi laki-laki berada di depan. Oke teman-teman, selanjutnya membentuk shaf. Kita lihat, kita saksikan teman-teman, ini adalah pembentukan shaf ya. Coba saya ulangi lagi ya, pembentukan shaf ya, dari tengah ya teman-teman, kemudian ke kanan, ke kiri. Nah seperti ini. Ini adalah pembentukan shaf. Nah, biasanya ada yang dari kanan atau dari kiri, itu salah. Shaf itu dari tengah. Ya, itu seperti itu teman-teman. Dan sampai seterusnya. Oke, ini ya. Kemudian sendiri dalam shaf. Ya. Seperti itu. Nah, ini jika yang nomor 15 ini tahu ya, tahu fikih, itu seperti itu. Kalau enggak tahu ya berarti 27 sendiri sampai selesai gitu ya. Jadi harus ada yang tahu dan ke belakang menemani sendiri. Seperti itu teman-teman. Ya. Betulkan shaf, rapatkan shaf, depan sedikit ya tak sama ini. Lah ini depan sedikit tak sama. Lah ini sedikit gambar ya.
tentang perbaikan shaf sebelum sholat jamaah. Ini ada sedikit gambaran. Kemudian ya, ini adalah sesuatu yang dianjurkan ya, dan yang salah kaitannya dengan jamaah. Ingat ya, kakinya itu dianjurkan untuk menempel ya, rapat seperti itu. Tertib shaf sholat berjamaah yang atas teman-teman ya, itu yang benar ya. Yang bawah itu yang salah, tidak benar karena tidak rapat, bolong-bolong ya, seperti itu. Yang benar adalah shaf lurus rapat ya, kemudian jika depan sudah penuh, belakangnya membuat shaf baru. Urutan tertib shaf makmum seperti gambar ya, seperti gambar ini. Kalau yang bawah itu renggang-renggang, itu yang tidak benar. Oke, kita lanjutkan. Sholat yang bisa dikerjakan berjamaah, teman-teman harus tahu. 1. Sholat fardu ya, 5 waktu. Sholat Jumat, sholat taraweh, sholat Idul Fitri dan Idul Adha, sholat jenazah, sholat istisqa yaitu sholat minta hujan, kemudian sholat gerhana bulan dan matahari, dan sholat witir. Selanjutnya halangan sholat berjamaah ini ya, boleh tidak berjamaah dengan beberapa hal. Pertama adalah hujan lebat, ini boleh tidak berjamaah ya, sholat sendiri di rumah. 2. Angin topan, angin yang sangat besar. Kemudian ketika makanan sudah terhidang dan perut terasa lapar. Ketika sahabat-sahabat teman-teman semuanya ya ingin melaksanakan jamaah, akan tetapi perut merasa sangat lapar sekali ya, bahkan sangat tidak kuat, dan makanan sudah siap, maka dianjurkan untuk makan terlebih dahulu. Yang keempat, ingin buang air besar atau kecil, perutnya sakit, boleh tidak berjamaah ya. Yang kelima, takut datangnya bahaya ya. Banyak sekali ini contohnya ya. Kalau jamaah bahayanya lebih banyak, berarti tidak usah berjamaah, sholat di rumah. Sakit ya, kemudian setelah memakan makanan bau ya, contoh makan pete, makan jengkol, itu tidak dianjurkan berjamaah. Sholat di rumah juga boleh dan lebih baik. Oke, gambar-gambar sholat berjamaah teman-teman bisa melihat ya. Ini adalah berjamaah di Arab ya. Ini sholat berjamaah di kemanapun kita berada ya. Bahkan kondisi perang pun sholat berjamaah. Ini contoh ya, contoh dari anak-anak. Kemudian di Masjidil Haram seperti ini, teman-teman bisa melihat ini adalah di halaman sekolah. Ini di masjid besar ya. Ini softnya begitu rapi ya, seperti itu. Oke teman-teman, nah ini berjamaah dimanapun kita berada, tinggalkan aktivitasnya, kita utamakan sholat berjamaah. Ingat, laki-laki sholatnya di masjid bukan di rumah ya. Kalau perempuan memang di rumah. Sekarang terakhir, hikmah sholat berjamaah. 1. Meningkatkan ketakwaan kepada Allah, jelas. Yang kedua, menambah kekhusyuan dalam beribadah. Kemudian pahala akan dilipat gandakan 27 derajat. Melatih diri untuk disiplin, memupuk semangat persaudaraan, menyebarkan ajaran Islam di kalangan masyarakat. Oke, teman-teman, demikian video pembelajaran kali ini tentang sholat berjamaah di kelas 7. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa subscribe channel ini dan like, kemudian bagikan ke teman-teman semuanya yang belum tahu tentang sholat berjamaah agar lebih paham kaitannya dengan materi sekolah ya. Semoga bermanfaat. Bapak Ibu guru bisa menggunakan video ini. Terima kasih. Ditunggu saran dan komentarnya yang sifatnya membangun. Dari saya pribadi, dari video ini jika ada kesalahan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.